semenjak saya bertobat di umur 24, I've been living my best life. Justru sebelum saya bertobat, semenyenangkan apapun, saya nggak akan bisa compare karena yang ada cuma malu. Saya kan udah percaya nih sama Tuhan Yesus nih, ya. Tapi kenapa saya masih bisa merasa insecure? Saya tuh jadi ingat-ingat waktu nonton film salah satu penulis dan stand up comedian yang saya suka ya. Siapa, Bu? Ernest Prakasa. Baik. Itu saya ngakak bener loh waktu itu judulnya Cek Gereja Sebelah ya? Bukan. Itu Bobby. Oke, baik. Itu film apa itu tuh yang gemuk itu terus ngerasa imperfect. Insecure. Insecure. Kan dia mau ngomong insecure tapi gak bisa. Insecure itu saya banget. Apa namanya ingat banget gitu loh quote-nya itu insecure gitu ya. Ya memang setiap orang tuh ya dalam hal ini dia fisik sih ya. Fisik tapi gitu. Kebanyakan memang kalau insecure itu orang-orang lebih mengaitkan ke fisikku. Tapi ternyata jauh lebih daripada itu harusnya. Bahkan di kondisi yang kayak gini sekarang ini, insecure itu bisa muncul. Betul, makanya saya mau secure dengan our security. Oh bukan. Bukan. Tapi bisa jadi sih security iman kita mungkin ya. Nah itu loh maksud saya ya. Ada sahabat saya Bro Christopher tapi Heru. Ya sudah tersambung. Shalom Pastor. Bang Kristo. Halo, shalom semua. Wow, terima kasih sudah sambung. Ini pertama kali berzumpa ya di Baterai Yuda yang baru nih. Ya, berzumpa ya. Berzumpa. Oke, Pastor, lihat filmnya Ernest gak? Yang Imperfect. Suka banget, aku sampai beli bukunya malah. Wah, aku juga. itu film good banget gitu loh ya kan. Meskipun saya juga nggak disindir lewat kegemukan si cewek itu yang bikin dia insecure. Ngomong insecure aja insecure gitu. Nah, ini banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa insecure gitu dengan kehidupannya ya. Tadi mulai dari fisik atau beberapa hari yang lalu tuh ada yang curhat sama saya, Pastor. Dia insecure dengan keberadaan dirinya karena dia pernah melakukan dosa masa lalu dengan seorang wanita dan dia hari ini itu kayak cemas-cemas sendiri gitu, dia merasa nggak berharga, dia merasa nggak diampuni dosanya. Setiap saat dia itu insecure gitu. Nah ini gimana nih pandangan Anda menghadapi insecure ini? Apakah insecure itu wajar atau sebenarnya itu harusnya nggak wajar, Pastor? Manusiawi atau enggak ini? Manusiawi banget sih sebenarnya insecure itu. Justru kecenderungan manusia kita itu menyadarkan kita untuk meletakkan security kita di sesuatu atau satu pribadi yang lebih penting, yang lebih berkuasa gitu. Sangat banyak yang bisa bikin kita insecure, termasuk ya tadi shame ya, rasa malu akibat rasa bersalah. Sebenarnya itu kan hati nurani yang menuduh sebenarnya karena kesalahan yang udah lalu, itu pun masih bisa menghantui sampai hari ini. Terus belum persaingan gitu ya, misal dalam keluarga antar anak misalnya. Ya, kayak saya kerap kali insecure karena saya kakaknya artis, adik saya artis, bayangin. Ya dalam segala hal, secara fisik, appearance, talenta, manusiawi banget sih insecurity itu menurut saya. Waktu itu Anda merasa insecure dengan kakak yang artis tuh artinya apa? Wah kalah ngetop di gua gitu. Saya kakaknya artis, artinya saya paling tua. Adik saya yang jadi artis. Jadi makanya kakak kok nggak lebih artis gitu daripada adiknya gitu. Karena bukan masalah artis sih. Sebelum dia jadi artis juga saya ngeliat dia sebagai pribadi yang secara fisik lebih ganteng, secara fisik lebih tinggi juga, terus lebih putih, suaranya lebih bagus, fisik lagi bakatnya lebih banyak, dalam segala hal he's better than me gitu. Dan itu pun bisa menimbulkan insecure, padahal orang tua kami nggak pernah membandingkan kami berdua. Cuman secara naluri kita manusia punya kecenderungan untuk membandingkan. Makanya di hukum Taurat ke-10 kan ditutup dengan jangan mengingini kan milik sesamamu. Karena semakin kita terus mengingini yang punya orang lain, kita makin insecure. Iya juga ya. Kalau kita kepengen sama rumputnya tetangga ini malah insecure gitu. Pengen nyabut aja gitu ya. Rumputnya tetangga ya. Oke. Jadi itu satu hal yang manusiawi. Tapi masalahnya gini. Ketika Roh Kudus, Roh Penolong yang menghibur, itu kan mestinya memberikan damai sejahtera dan rasa nyaman ya. Sehingga kita tidak ada lagi, meskipun ada tapi cepat pulih gitu dengan bahwa keberadaan Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, ini artinya kalau seorang Kristen yang terus-menerus insecure ini, apakah belum
terimpartasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Atau mungkin imannya belum kuat. Nah, atau gimana ini? Jadi kayaknya gini loh, kayaknya kita kan suka dihakimi. Loh, lu kan orang Kristen, tahu kebenaran kan? Hidup lu itu loh dibentuk unik. Bahkan Daud mengatakan sejak dari kandungan, aku aja udah tahu namamu gitu, dibentuk gitu ya. Masa hal-hal yang kayak gitu aja kamu merasa nggak aman sih gitu? Akhirnya jadi khawatir, cemas gitu kan? Iya, kenyataan yang seperti ini kan kayak badai, saya sebutnya badai atau kayak dibilang banjir gitu ya. Banjir kan diizinkan melanda hidup seorang percaya kan bukan untuk menghancurkan ya, tapi untuk menyatakan aslinya. Kerap kali banyak orang cuma sekedar Kristen-Kristen doang, tapi sama imannya nggak ada, karena iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan kan. Tapi ngulik firmannya juga kurang lengkap gitu. Dan akhirnya Roh Kudus pun dikerjain. Buat saya gini, Roh Kudus itu kan salah satu karyanya adalah mengingatkan apa yang Yesus katakan kan. Nah kalau kita juga nggak pernah baca, dia mau ngingetin kita apa coba? Ya kan nggak ada bahan yang buat diingetin. Ingat tuh kan artinya kita sempat lupa berarti. Cuman at least udah pernah baca. Cuman kita hampir nggak pernah kasih. Kayak gini loh, kayak mobil tapi nggak ada bensinnya, gimana sih? Iya. Bukan salah mobilnya kan, salah bensinnya. Buat saya hidup dalam firman itu penting untuk memberi ruang bebas untuk Roh Kudus itu mengingatkan. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah tahu mau diingetin apa gitu. Iya. Ya kan insecurities kerap kali membangkitkan satu kenyataan bahwa kita tuh tidak sungguh mengenal yang kita sembah. Saya rasa bukan bensinnya sih yang salah, pengemudinya yang nggak ngisi. Nah itu dia. Itu. Bodoh ya. Atau mungkin speedometernya mati kok. Hah? Alat pengukurnya mati. Jadi lupa isi bensin. Masih ada tapi udah nggak jalan. Iya. Banyak faktor ini kok jadi bahas mobil motor ya. Jadi oke. Padahal di satu sisi kan ini Amsal 28 ayat 1 mengatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Jadi kalau orang fasik itu ya pantesan gitu merasa insecure gitu ya. Iya. Tetapi orang benar dia merasa aman seperti singa muda. Nah, di bagian lain kan Tuhan bilang bahwa singa-singa muda pun dipelihara gitu. Gimana ini mengontraskan dengan ayat ini? Kan saya kan udah percaya nih sama Tuhan Yesus nih, ya. Tapi kenapa saya masih bisa merasa insecure? Apalagi di masa-masa pandemi yang makin mengerikan seperti ini ya. Ke masa sekarang mungkin. What's wrong gitu with me? Mungkin ada yang sampai merasa begitu dengan penjelasan kita yang di awal tadi. Oke. Saya kurang dengar dengan Roh Kudus. Saya kurang mempersilahkan Roh Kudus dalam tanda kutip hinggap di dalam jiwaku gitu. So apa yang mesti saya lakukan gitu? Mungkin pastor bisa lebih mendaratkan ke praktikalnya. Saya mesti seperti apa? Practical ada three things sih paling nggak yang aku tahu ya untuk mengembalikan. Sebagai orang yang insecure almost all of my life, hampir seluruh hidup saya insecure. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama percaya firman. Artinya mesti mulai hidup dalam firman. Saya baca Alkitab sendiri tuh baru umur 24. Sebelumnya dibacain. Karena kan papa pendeta ya, orang tua pendeta, tumbuh besar di gereja, saya biasa dibacain Alkitab, tapi nggak pernah baca sendiri. Hah? 24 tahun dibacain terus? Iya, 24 tahun dibacain, artinya cuma denger aja, cuma baca renungan, dengerin khotbah, aku nggak pernah baca sendiri, yang niat baca sendiri untuk ngabisin, untuk jiwaku sendiri, nggak pernah. Jadi, ya religius aja lah ya. Gitu. Dan itu banyak aku lihat mayoritas rata-rata kayak gitu. Jadi makanya yang insecure biasanya di situ. Bahkan yang rohani pun bisa akhirnya didapati insecure juga di momen-momen seperti ini. Kayak misalnya gini, kenyataan kita akhirnya disadarkan bahwa kita tuh takut mati. Takut mati itu kan berarti sama kayak orang dunia. Harusnya kan anak Tuhan nggak takut mati. Mati kan artinya sesederhana gini loh. Kita hidup digambarkan digendong sama Tuhan. Kan sampai masa Tuhanmu aku tetap dia, aku akan kugendong dan pas mati kembali ke pangkuannya. Hidup digendong, mati di pangkuan, kita nggak kemana-mana sebenarnya. Apa yang bikin kita takut? Ya kan itu kan sedikit banyak itu menjelaskan kita masih menaruh harap kita atau security kita di hal yang salah. Gitu. Dan itu semua secara praktikal ya harus percaya firman itu pertama. Ya kita harus sadar bahwa kita diciptakan dahsyat dan ajaib kan. Sebentar Pastor, jadi 24 tahun Anda dibacain itu nggak ada rasanya gitu, cuman formalitas rutinitas formalitas saja karena gitu. Saya pikir pelayanan, yang penting kan pelayanan, ya nggak bikin dosa at least yang kelihatan gitu. Dosa-dosa yang nggak kelihatan kan nggak malu-maluin siapa-siapa kan. Kalau boleh tahu nggak usah keras-keras sih. Yang kelihatan itu apa?
Yang kelihatan. Kelihatannya berantem misalnya mukulin orang, terus ngapain lah bikin kasus yang kriminal yang ketangkep gitu ya. Cuman kalau yang di belakang kan ya pacaran nggak benar, kejauhan kan nggak ada yang tahu ya, namanya juga pornografi misalnya. Itu kan ngerti kan? Jadi Iya. pencitraan aja gitu. Wow. Dan itu yang kerap kali bikin kita insecure. Akhirnya karena kekristenan kita hal yang di luar yang ditampakkan, akhirnya hal-hal yang nampak itu yang kita taruh security kita di situ. Dan jadi ketika mengalami badai atau banjir melanda itu ya, Lukas 6 ya, 2 macam dasar itu kan, baru aslinya keluar. Ternyata selama ini saya nggak menaruh hidup saya tuh di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Saya bahkan nggak tahu saya diciptain itu dahsyat dan ajaib. Jiwa saya tidak benar-benar menyadarinya kan, Mazmur 139:14 ya. Iya. Mungkin orang cuma tahu tapi nggak menyadarinya. Kalau jiwa menyadarinya, kita nggak akan insecure sama orang lain. Semua orang tuh diciptain cuma satu. Harusnya kita nggak perlu berusaha jadi orang lain. Orang kita cuma satu, ya kan? Harusnya kita secure. Cuman tadi jiwaku tidak sungguh-sungguh menyadarinya, tidak benar-benar menyadarinya. Ayatnya bilang gitu ya. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita kerap kali nggak sadar. Buat saya secara praktikal yang pertama harus percaya firman sih. Iya. Itu nomor 1. Jadi yang merasa insecure tuh baca tuh ya. Bahkan pemazmur mengatakan dia pun tidak menyadarinya loh sampean. Ini yang harus dibaca gitu dan direnungkan. Jadi insecure ini bisa banyak hal gitu ya. Karena juga dalam pelayanan merasa insecure dengan teman sepelayanan, bahkan dengan gembala gitu. Nah, itu hal yang aneh gitu ya. Masa di komunitas yang harusnya dia bahkan menjalani panggilan aja bisa masih belum secure loh. Iya. Karena kerap kali membandingkan sama ngelihat kompetensi. Saya apakah ini panggilan saya gitu? Karena ngerasa nggak mampu. Gitu. Ngerasa nggak layak misalnya karena dosa masa lalu kan selalu iblis kan intimidasinya selalu kan cuma ngungkit-ngungkit masa lalu kan. Iya, betul. Sama membangkitkan rasa antara fear of missing out namanya FOMO, iya betul. Atau kekhawatiran itu kan selalu mengkhawatirkan yang belum terjadi, kemungkinan itu, segala macam kemungkinan yang negatif. Oke, tadi menarik Pastor Christopher tadi bilang ada 3 cara kalau nggak salah ya. Pastornya tadi udah dibagi 1 nih, 2 dan 3 mungkin boleh dikasih tahu juga Pastor. Pelan dulu. Dua. Ya, yang pertama percaya firman Tuhan, yang kedua terima kenyataan. Kalau kenyataannya pahit. Kenyataan bukan pahit sih. Kenyataannya adalah setiap orang dipercayakan berdasarkan kemampuannya. Karena kan saya banyak insecurity saya banyak kan karena penampilan dan juga misalnya gini, saya kuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan yang adalah sebenarnya mahal banget buat anak pendeta. Kuliah di situ tuh anugerah Tuhan lah. Saya dibayarin Tuhan Yesus full by the grace of God. Tapi gini saya insecure kenapa? Karena teman-teman saya sultan-sultan semua, anak-anak sultan gitu. Ya saya pakai motor yang bekas papa, motor yang seumuran adik saya tahun 86. Wow. Astrea Star. Saya parkir itu nggak di parkiran kampus, saya parkirnya di tempat ojek pada Mangkal. Ya ampun. Saya taruh situ motor saya. Bang, nanti pulang kuliah nggak ngojek sekalian? Karena saya tahu nggak ada yang bakal mau ngambil juga motor itu. Saya taruh di situ, saking insecure. Jadi saya naik angkutan umum gitu. Saya naik ojek gitu. Nggak mau karena ada peer pressure itu. Berarti sempat minder dong. Oh sangat. Insecurities itu kan justru awal dari semuanya karena yang menyebabkan minder karena insecure tadi. Karena taruh security di hal yang salah. Berarti nggak ada gebetan dong, cewek? Cewek enggak. Yang ditaksir banyak tapi nggak ada yang mau. Sepertinya mewakili kita semua di sini deh. Tapi puji Tuhan artinya mempersiapkan untuk yang terbaik sih. Jadi Iya, toh hari ini juga dapat yang terbaik kok gitu. Wow. Pasti Tuhan kalau nahan sesuatu kan pasti ada yang lebih baik kan. Amin. Yes. Dan itu aku sebut sebagai terima kenyataan. Artinya mesti belajar percaya bahwa kita ini dipercayakan yang ada sekarang nih apapun itu ya, secara fisikal atau talenta atau bahkan peluang-peluang dalam hidup gitu ya. Itu berdasarkan kemampuan. Jadi emang segitu kemampuannya dari perumpamaan talenta ya. 5, 2 sama 1. 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 malah bete kan sibuk ngiri. Kenapa mereka dikasih 5, kenapa dia 2, kenapa gue cuma 1. Terus hilang malah. Akhirnya 1 nggak dikembangin. Akhirnya kita tahu kenapa dia cuma dapat 1, dipercayain 1 aja nggak dikembangin. Iya. Dan akhirnya
terima kenyataan tuh kayak gitu. Kita mesti belajar percaya bahwa kalau gue lebih ganteng dari ini, mungkin gue jadi playboy, gitu. Ngerti kan? Kalau talenta gue lebih besar dari ini, mungkin gue jadi artis yang lupa Tuhan gitu loh. Istilahnya, sombong. ya aku bersyukur justru dikasihnya pas-pasan kayak gini. Gitu. Jadi akhirnya karena tahu ini kapasitasnya, berapa orang pengen punya duit lebih banyak, cuman dalam hal yang kecil aja nggak setia gitu. Iya. Kapasitasnya emang kurang besar, jadi kita harus terima kenyataan bahwa secara penampilan, secara kemampuan, secara bahkan peluang, ini emang yang Tuhan tempatkan kita tuh di sini. Ini bagian kita gitu. Oke, beda artinya bukan Tuhan nggak adil dong. Bukan ya? Kan berdasarkan kemampuan. Justru itu sesuai. Kalau nggak sesuai, kalau di luar kapasitas malah pecah orangnya. Gitu. Malah itu malah jahat dia kalau dia kasih lebih gitu loh. Sebenarnya ya, aku ngeliatnya selalu seperti itu sih. Jadi aku terlalu percaya kalau kapasitasku udah diperbesar, dia akan percaya yang lebih gede pasti. Tapi nggak akan sebelum waktunya, karena kalau dikasih sebelum waktunya pasti pecah. Berapa orang aku lihat artis masih terlalu pengen tampil, sehingga Tuhan nggak angkat dia. Nggak ada breakthrough, nggak ada kayak jadi viral. Tapi ada orang yang emang berbakat, tapi dia humble gitu ya, dan terus pekerja keras, dan emang tinggal nunggu waktunya untuk Tuhan angkat. Ketika diangkat tuh udah siap. Itu yang paling aku lihat sih ya, karena adik-adikku kan dua jadi artis ya, aku ngeliat mereka progres mereka gitu, bakat yang benar-benar Tuhan angkat pada waktunya. Jadi mereka juga udah solid dalam firman, udah bertobat juga dalam perjalanan iman Kristen. Jadi dipersiapkan ketika diangkat ke atas tuh nggak norak gitu istilahnya gitu. Oke. Jadi bisa saya gambarkan gini ya. Kalau toh saya punya 5 talenta katakannya Tuhan kasih. Kalau saya melihat misalnya Jonathan ini cuma 1 talenta. Bukan artinya saya juga lebih hebat ya. Bukan artinya saya lebih hebat, bukan ya. Tapi ya kalau saya 5 itu dikasih 5 terus saya nggak kembangkan sesuai kapasitas saya, justru semakin baik yang 1 tapi dikembangkan gitu, jadi maksimal gitu. Betul, kayak tokoh fiktif ya. Uncle-nya Spider-Man. Uncle-nya Peter Parker kan bilang gitu. Kata-katanya dia. From great power come great responsibilities. Buat aku semakin banyak dipercayakan entah talenta atau semuanya resources in life, tanggung jawabnya lebih gede. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak adil. Justru karena diberikan sesuai kemampuannya, itu justru keadilan yang sebenarnya gitu. Itu sih kalau aku jangan rasa insecure dong sama saya. Kapan saya pernah insecure? Ya kali aja. Dia takut di PHK. Ini kayaknya contoh kepedean nih Pastor. Terlalu pulih kalau ini terlalu pulih. Terlalu pulih. Kepulihan. Bahasa Ibraninya itu ambiar gitu loh. PD-nya itu ambiar. Yang pertama percaya firman Tuhan. Yang kedua itu terima kenyataan. Yang ketiga. Dan yang ketiga hidupi kebenaran. Ya ini penting. Wah, ini kan kerap kali gitu kita udah dengar firman ya, udah mulai percaya kayaknya gitu ya terus kayaknya udah bisa terima kenyataan kayaknya. Tapi pas mulai disuruh dipraktekin baru tiba-tiba ternyata belum segitunya saya percaya, belum segitunya saya nerima gitu kan. Ngerti ya? Dalam prakteknya kan kerap kali kita pas udah mulai kasar gini, kayak orang udah tahu nih, udah belajar berenang ya kan dari YouTube. Terus sudah ternyata nggak semudah itu teori berenang, pas diceburin hampir kelelep kan gitu. Betul. Penyesuaian itu sih kalau aku bilang. Itu kan sama kayak kemarin ya kalau kita nyanyi, ayo coba Tuhan Yesus baik katanya. Saya ngomong baik tapi katanya. Oke. Iya. Itu susah gampang menghidupi firman. Kita udah banyak sering dengar, kita udah banyak nonton channel YouTube, ya kan? Betul. Kita udah banyak diisi, kita udah banyak baca gitu. Tapi masalahnya ketika praktek langsung ya itu tenggelam. Karena kita tidak hidup di dalamnya gitu ya. Ada langkah praktis gak untuk hidup dalam kebenaran itu? Susah, Pak. Masa masih muda kayak gini hidup kudus? Susah, Pak. Saya masuk akal lah. Pandangan yang mesti dimentahin ya, bahwa kalau orang bilang ini kan, aduh hidup kudus, sayang lah gue masih muda, masih mau seneng-seneng dulu. Itu. Nah itu satu pandangan yang buat aku gesrek. Kenapa? Karena artinya seolah hidup kudus itu udah menyenangkan gitu. Baik. Tapi berani saya bilang semenjak saya bertobat di umur 24, I've been living my best life. Justru sebelum saya bertobat, semenyenangkan apapun saya nggak akan bisa compare, karena yang ada cuma malu. Ya kan, artinya sesuatu yang keren mungkin zaman dulu saya lihat cuma sebagai aduh
ngeliat ke belakangnya juga malu, nggak bisa di-recall atau diingat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Iya. Menyenangkan itu justru sekarang. Jadi itu pandangan itu. Kadang orang selalu berpikir bertobat itu tidak menyenangkan, hidup kudus itu tidak menyenangkan. Kata siapa? Iya. Ini kan ketika saya menikah di tahun 2010, ada satu rasa yang saya muncul, rasa penyesalan ketika saya menikah. Kenapa? Kenapa baru tahun 2010 saya menikah? Maksudnya gitu. Waktu itu kan umur 26 tuh. Iya. Saya, kalau mama saya kan menikah dulu di umur 23 kan. Aku sempat berpikir kenapa nggak dari dulu ya. Maksudnya menikah ketemu yang benar-benar dari Tuhan, langsung berani gitu ya untuk ini. Aku pacaran 3 tahun soalnya. Dan ada rasa kenapa nggak dari dulu. Jadi sama dalam pertobatan aku juga sempat berpikir gitu. Aduh, coba pas masih kuliah aku udah bertobat gitu. Iya. Mesti ya Bisa ada orang banyak hal yang di kampus. Iya, gitu. kenapa ya mesti ada orang merasa bergumul dengan itu ya? Kenapa enggak gitu? Karena dia menyesali ternyata sesuatu yang indah malahan yang kita dulu takutin itu gitu. Kayaknya hidup kudus, serem ntar aja lah gitu. Padahal ketika kita menjalani, kenapa nggak dari dulu ya gitu ya? Betul. Makanya jangan nolak dulu. Nasi capcay itu enak, jangan bilang nggak enak. Diicipin dulu. Tapi yang bisa saya tangkap mungkin juga gini ya Pastor ya. Berani melangkah untuk hidup kudus. Benar nggak sih? Kalau nggak berani melangkah step by step, nggak akan pernah jalan kita. Yep. Itu yang kita kerap kali kita sering kali lupa ya. Maksudnya gini, aku bahkan sering ngobrol sama teman yang nggak terlalu rohani dan nggak peduli, bahkan ada beberapa orang bilang, aduh sorry men, ketika aku udah mulai nginjil gitu ya, cerita tentang Tuhan Yesus dan kekristenan, dia bilang kayak, aduh sorry, gue orangnya nggak terlalu tertarik sama yang spiritual, dia bilang. Banyak loh kayak gitu aku sekarang. Bilang, dia ngomong gitu, dan aku bilang gini, telat bro. Maksudnya telat gimana? Ya kita ini hybrid, kita ini jasmani dan juga rohani. Kalau lu abaikan yang rohaninya, lu jadi kayak binatang kita nanti. Wow. Ya kan kita ini kan hybrid kan. Iya. Kita tuh suka lupa, kita tuh juga dibentuknya dari dua kan, jasmani dan rohani. Ketika aspek rohani kita abaikan sepenuhnya, hidupnya jadi hedon, dan kita jadi lebih mirip binatang daripada manusia sebenarnya. Yang menjadikan kita manusia adalah aspek itu mesti dihargain dua-duanya. Keras ya. Jadi kalau Sobat Beda, kalau Anda itu tidak menghidupi kerohanian Anda puaskan yang fisik-fisik saja. Berarti Anda binatang. Saya keras tuh. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya. Tapi mobil kalau hybrid tuh mahal loh. Mobil tuh kalau hybrid mahal loh, Pastor. Kita ini hybrid berarti mahal dong. Mahal. Bentuknya pakai darah Yesus kan, darah paling mahal yang ada di Aduh. Karena kita mahal dan ditebus dengan darah yang mahal, jadi jangan insecure lah. Iya itu tadi. Oke. Saya menjadi secure deh. Tapi mungkin bisa kasih kesimpulan deh, Pastor. Kita tarik ke sekarang di kondisi sekarang ini banyak banget hal yang bisa bikin kita insecure, mulai dari pandemi. Kenapa ya tetangga sebelah saya lebih cepat dia sembuhnya daripada saya? Kenapa si dia negatif terus? Padahal masih sering keluar gitu kan. Gimana kita bisa menang atas insecure ini, gimana Pastor? Itu merasa aku insecure. Wait Pastor. Aku insecure. Kamu ngomong tadi itu kenapa? Kan kamu nggak ngalami, itu kan aku alami. Gimana sih? Saya akan menyuarakan isi hati Bapak. Silakan Pastor. Padahal itu bukan pergumulannya dia gitu loh. Itu kan pergumulan saya. Oke, silakan Pastor. Ya, jadi yang pasti harus dilakukan adalah memindahkan our security ya. Yes. Security itu kan bahasanya bukan keamanan sebenarnya, ketentraman. Sebenarnya ketentraman hati kita, ketentraman batin. Kita mesti pindahkan kepada satu-satunya yang truly secure, yaitu Kristus dan pengorbanannya sebenarnya. Di luar dari Kristus dan pengorbanannya, hidup ini bahkan nggak usah ngomong tentang security deh. Hidup ini bahkan doesn't make any sense. Di luar dari Kristus dan pengorbanannya, apakah kita cuma diciptain kayak binatang hanya untuk mati? Kayak alam semesta hanya untuk one day cease to exist gitu loh. Kan enggak, pasti ada tujuan yang divine, dan kita bersyukur buat Kristus dan pengorbanannya. Dan di pandemi ini hampir 2 tahun ya, kita belajar untuk meletakkan our security di satu-satunya yang pasti, Kristus. Dan itu diajarinnya secara dikondisikan loh. Artinya kita siap nggak siap harus belajar untuk secepatnya memindahkan. Tadinya kita taruh di bisnis yang udah dibangun sama keluarga kita tinggal lanjutin. Kita taruh di situ, tiba-tiba bangkrut, berantakan. Bisnis yang kita startup mulai sendiri, udah berapa tahun terakhir ini tiba-tiba langsung tutup karena nggak ada, semuanya langsung shutdown. Ya kita taruh harapan kita di, misalnya contoh, aku selalu ngobrol sama anak-anak muda, kerap kali
titik tergelap dalam iman mereka adalah ketika mereka kehilangan orang tua mereka karena meninggal. Yeah. Dan itu artinya menunjukkan berarti security mereka selama ini diletakkan di orang tua mereka. Yang adalah bisa kapan aja pulang duluan kan gitu. Pandemi ini ngajarin kita bahwa kita ini seringkali taruh security kita di hal-hal yang apapun dan siapapun yang tidak secure. Dan akhirnya mau nggak mau kita harus pindahin itu secepatnya sekarang karena sekali lagi ada yang sembuh, ada yang enggak. Apakah yang enggak kurang iman? Bukan hanya ada yang ketularan, ada yang enggak loh. Ini ada yang sembuh dan ada yang enggak. Betul. Ya, itu yang lebih nyebelin kan. Iya. Tapi kan bukan artinya kurang iman atau gimana. Sekali lagi emang udah waktunya aja pulang. Kalaupun bukan karena COVID, karena yang lain. Ayah saya meninggal bukan karena COVID. Emang udah waktunya aja. Gitu. Dan akhirnya kita lihat bahwa ini semuanya ini nih nggak secure nih sebenarnya. Apapun dan siapapun yang kita taruh security di dalamnya nih kayak pasir. Kayak jadi bangun rumah tanpa dasar gitu. Akhirnya kita sekarang rombak. Ya, ketika kita udah jatuh nih, kita langsung rombak dan belajar untuk mulai hari ini saya akan jadi pendengar dan juga pelaku firman sehingga saya bangun hidup saya di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Wow. Itu sih paling belakangan ini jadi lengkap buat saya. Oke. Jadi kita itu saya simpulkan saya merasa insecure karena saya meletakkan pada sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang. Yeah. Tapi harusnya cepat-cepat kita pindah. Kita taruh rasa aman kita itu pada sesuatu yang kekal. Dan sesuatu yang kekal itu bicara tentang kepastian tentang surga, yaitu Yesus tentunya, gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana kan? Pasti ke sana. Wow. Iya. Anyway, thank you banget Pastor Christopher Tapiheru. Ya. Ya. Penampilannya tetap berjenggot terus. Secure ya dengan penampilan kayak gitu ya. Oh, itu di belakang. Baru tahu. Sepertinya rambut digondrongnya juga sama. Udah mirip belum? Udah mulai mirip belum? Kan mengejar keserupaan saya. Wow. Oh, iya. Kita belum berarti kita harus temuin. Aku tunggu juga kena masker gimana? Dia harus seperti ini. Udah nggak potong rambut hampir 2 tahun ini. Wah. Baiklah. Baik. Kalau misalnya Anda mau follow lebih lanjut, melihat juga berbagai macam hal yang dibagikan di kontennya Instagram, banyak kontennya banyak, memberkati banget ya. Kata-katanya itu tajam tapi benar. Anda bisa follow di Instagramnya Pastor Christopher Tapiheru ya, di Christopher pakai F, Christopher Tapiheru. Disambung. 177K, Bo. Kalau Anda follow mungkin bisa jadi 180 nih. Iya. Ini Pastor Gam bener nih, wah luar biasa. Oke. Oke, thank you banget Pastor Thank you so much. Christopher. Iya. Thank you for having me. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.